I pray today, I pray that God has placed someone into your heart. Kalau Tuhan sudah menaruh satu nama tertentu di hatimu, Someone who doesn't know Jesus. yang sama sekali belum pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maybe it's a family member, Bisa jadi itu keluarga yang belum percaya, a close friend, atau sahabatmu belum bertobat, a close colleague, rekan kerja yang belum mengenal Kristus, or someone who needs Jesus in their life. atau siapapun itu yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. And today, if your prayer is, God, I may not know how to do it. Mungkin saudara berkata, sebenarnya saya tidak tahu bagaimana harus melakukannya. But I'm willing to learn, Lord. Tapi saya bersedia untuk belajar. I'm willing to be used by you, Lord. Saya bersedia dipakai oleh Tuhan. You say, God, please use me. Dan engkau berseru, Tuhan pakai saya. If that's your prayer, I want to invite you to stand. Jika itu doamu, berdirilah di tempatnya masing-masing. Allow me to Jika pray. engkau mau dipakai Tuhan, berdirilah di tempatnya masing-masing. Jika engkau rindu untuk dipakai oleh Tuhan, berdirilah di tempatnya masing-masing. Allow me to pray for God's bonus into your life. Izinkan saya berdoa supaya Tuhan membuat satu terobosan baru dalam hidupmu. Even if you do not have a name, say, God, as I stand, may you give me that name. Mungkin belum dapat nama, tapi engkau mau berdiri dan berkata, berikan nama-nama yang Tuhan mau selamatkan melalui diri saya. Berdirilah di tempatnya. I invite you to stand to the feet to God. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari berdiri dengan hati terbuka. Mari berdiri, minta Tuhan pakai engkau. Mari berdiri, minta satu nama untuk diselamatkan. Mari berdiri dan katakan, saya bersedia dipakai oleh Tuhan. Remember, God's love is never meant to stop with you. Ingatlah senantiasa bahwa kasih Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti hanya bagi diri kita sendiri. God wants us to share His love. Tuhan rindu kita membagikan kasih-Nya. Hallelujah. Haleluya. Lord. Anyone else? Kalau ada yang masih mau berdiri, saya tunggu, saya beri kesempatan, berdirilah, minta Tuhan memakai engkau untuk membagikan kasih Kristus. Berdirilah, jika mau berdiri jangan ragu, berdirilah dengan hati yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Thank you, Lord. Father, you see those people who are standing. Tuhan, Kau melihat umat-Mu yang telah berdiri. Father, as they stand, Selayaknya lah ketika Engkau melihat mereka berdiri, they are standing in a stand of faith. mereka berdiri dengan iman. They are saying, God, use me. Mereka berseru, Tuhan pakai saya. They may not know how to do it, Mungkin mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. but they stand up. I pray that, Lord, you grant them bonus. Tapi ketika mereka berdiri, berikan terobosan baru dalam hidup mereka. You grant them the favor. Berikan mereka perkenanan. You grant them the words. Berikan mereka, ya Tuhan, anugerah khusus. You plant names, drop names into their heart. Nama-nama yang telah ditaruh di hati mereka. And I pray that, Lord, tomorrow as they go back to their work, Biarlah ketika mereka pulang dari tempat ini atau besok kembali bekerja. or to their schools, Mungkin juga pergi ke or sekolah. back to their family, Kembali kepada keluarga mereka. Lord, you begin grant them the wisdom to how to share with their colleagues, their schoolmates, their relatives. Tambah-tambahkanlah hikmat-Mu untuk mereka membagikan kasih Tuhan kepada keluarga, kepada teman di sekolah, kepada rekan kerja, atau kepada customer yang Tuhan izinkan datang besok dan selanjutnya. Lord, you use them to share the gospel. Pakai mereka Tuhan untuk membagikan kabar baik. Maybe some of you may be thinking, share the gospel, how? I don't know how. Mungkin dengan jujur saudara berkata, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. I pray that they will share the gospel with their lips. Biarlah engkau memang mungkin hanya punya kesaksian yang terbatas lewat lidahmu.
They'll share the gospel by how they speak. Tapi ketika engkau berbicara, They'll share the gospel by how they behave. juga didukung dengan tingkah laku yang baik. Through their behavior, through their speech, Lord, they will begin to show God's love. Biarlah melalui kesaksian verbal, juga melalui teladan hidup mereka, Injil dibagikan. Because in Matthew chapter 5 verse 16 say, let your light shine. Seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-18, biarlah mereka bercahaya. And when people see our good deeds, and they'll praise our Father in heaven. Ketika mereka melihat perbuatan baik ditunjukkan dalam kehidupan umatmu, mereka memuji-muji Tuhan. Father, multiply them, O Lord. Tuhan lipat gandakanlah. Extend their influence, O Lord. Tambah-tambahkan pengaruh hidup So I umatmu. commit them into your hand. Saya menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus saya Amen. berdoa. Amen. Amin. You may be Amin. seated. Silakan duduk kembali. Thank you, Lord. Puji Tuhan. Ya, thank you so much. Sebelum saya serahkan kepada yang akan menyampaikan pengumuman-pengumuman penting, sesungguhnya ini partnership 2026 ada istilah yaitu partnership 2.0. Wow, karena bukan yang pertama kali. This is not the first time for Trinity team to come and have partnership with us. But this is the second time already, partnership 2.0. Walaupun kebijakan ada dalam hati dan pertimbangan pimpinan Trinity, but we have a hope that we could make a hat-trick like Lionel Messi. Hopefully, next year you are willing to come again and we will continue partnership 3.0 hat-trick. Walaupun kita hanya bisa berdoa karena keputusan ada di tangan para pemimpin gereja Trinity. Ini saya nemu uang $50 punya siapa ya? Oh, it must be Brother Lawrence because this is US dollar. Thank you so much. Saya serahkan siapa yang mau menyampaikan pengumuman, silakan. Thank you. My close friend remind me that it should be the next step is to have a Holy Communion. Terlalu semangat sampai saya lupa. Maaf ya. Very sorry. Kita akan lanjut ke perjamuan kudus terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena Engkau telah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya membawa hamba-hambamu, mitra-mitra gembala boleh maju ke depan. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan, melayakan kami, akan membagikan unsur-unsur perjamuan ini. Dan biarlah ketika perjamuan kudus dibagikan, dan ketika kami mengikuti perjamuan yang mengingatkan kami akan karya agungmu, bahwa Yesus Engkau telah mati bagi kami, bukan karena sesuatu yang istimewa dalam hidup kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu begitu besar, dan Engkau tidak menghendaki satupun binasa, dan Engkau juga mengingatkan kami sesuai kebenaran. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kisah
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum kita berdiri, saya tergerak untuk menyampaikan kembali kesaksian yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Saya bersyukur, saya bersukacita melayani dari kota ke kota, melayani dari satu tempat ke tempat. Tetapi tidak ada pelayanan yang paling saya syukuri, yang paling mendatangkan sukacita lebih besar dari pelayanan ketika Roh Kudus menggerakkan saya pulang dari Jakarta ke Bandung dan menyaksikan kasih dan Injil Tuhan kepada papa saya sendiri. Seperti yang disampaikan tadi oleh Brother Lawrence, ketika kita mau berbagi kasih dan Injil kepada sosok yang begitu dekat memang, yaitu ayah, tidak ada ceramah, tidak ada khotbah yang bisa dipersiapkan. Hanya hati yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pakai saya. Dan saya sampai di Bandung sudah cukup malam, hari Sabtu saat itu. Saya tidur, besok Minggu saya bangun. Saya datang ke kamar papa saya. Dia selesai mandi, sedang bersisir. Bukan khotbah, bukan ceramah panjang. Tapi Roh Kudus memberikan satu kata yang harus ngaku jujur. Belum pernah saya ucapkan sebelumnya kepada papa saya sendiri. Yaitu, Papa, saya mengasihi Papa. Anak-anak, pernahkah ucapkan itu pada orang tuamu? Bisa jadi ada orang tuamu yang belum bertobat percaya Yesus. Katakan itu. Dan papa saya sangat keras orangnya. Tapi ketika dia mendengar pernyataan tersebut, dia duduk di tempat tidur, saudara. Dia duduk, matanya berkaca-kaca. Dan saya cuma melanjutkan dengan pernyataan kedua, Tuhan Yesus juga mengasihi Papa. Pernyataan ketiga, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Saya sudah selamat, tapi saya tidak mau Papa tidak bisa menikmati kasih dan keselamatan seperti yang sudah saya terima. Saya bertanya kemudian, maukah Papa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kehidupan Papa? Saat itu tidak banyak kata, hanya mengangguk saja. Dan sekali lagi, tidak ada momen yang paling saya syukuri, tidak ada momen yang mendatangkan sukacita terbesar. Bukan saya pergi ke ujung-ujung bumi, bukan ketika melayani ratusan ribuan orang, tapi satu pribadi, sangat dekat ayah saya sendiri, tapi belum bertobat, menerima Yesus. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk saya memimpin
Papa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya saat beliau berusia 60 tahun. Tuhan juga menggerakkan saya 10 tahun kemudian ketika Papa berusia tidak lagi muda, 70 tahun. Untuk saya membaptis beliau ke dalam air dengan baptisan selam. Digerakkan sama oleh Roh Kudus untuk pulang dari Jakarta ke Bandung, memimpin baptisan air 1 orang saja, disaksikan oleh keluarga. Papa dibaptis air 1 minggu kemudian, Papa meninggal. Buru-buru saya ke Bandung, tapi sudah meninggal. Tapi kesaksian dari Koko karena Papa meninggal di pangkuan Koko saya. Koko pakai kata aman. Dia sebut nama Tionghoa saya. Tidak perlu tahu ya. Tapi cuma bilang aman. Sampai hembusan nafas terakhirnya. Papa tetap percaya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Jangan pandang remeh. Satu kesaksian, jangan pandang remeh. Satu pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saudara, bisa jadi itu keluargamu, bisa jadi itu sahabatmu, bisa jadi itu rekan kerjamu. Taatilah suara dan pimpinan Tuhan. Selamatkan mereka. Karena kasih Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti hanya bagi diri kita sendiri. Tapi untuk di-share, untuk dibagi, dan terus dibagi. Mari berdiri bersama-sama. Yang sudah mendapatkan unsur-unsur perjamuan, pakai tempatmu untuk berdiri berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya kasih Tuhan yang begitu besar sungguh-sungguh membaharui dan mengubahkan hidupmu. Berdoa pribadi demi pribadi, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap dalam sikap doa. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara-saudari. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan saya, Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan hidupku, mengampuni segala dosaku. Dari hidup dalam gelap, aku hidup dalam terang-Mu. Hidup dalam dosa, menjadi hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup yang sia-sia, menjadi hidup yang dimuliakan. Dan terus diubahkan dari kemuliaan
kepada kemuliaan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus, pakai hidupku, pakai lidahku, pakai apapun yang bisa aku lakukan untuk membagikan kasih-Mu, membagikan Injil-Mu, sehingga atas perkenananmu melalui hidupku yang sederhana ini, Engkau memakainya untuk menyelamatkan. Bisa jadi keluargaku, bisa jadi sahabatku, bisa jadi tetanggaku, bisa jadi rekan kerjaku. Pakai Tuhan, pakai Tuhan. Karena kasih-Mu teramat besar. Engkau tidak menghendaki satu pun binasa. Engkau merindukan setiap orang, setiap generasi, setiap bangsa, bahkan setiap suku bangsa memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali sambil cawan-cawan dikumpulkan. Kita akan mendengar beberapa pengumuman penting. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak minggu ini. Pertama-tama, tentunya terima kasih kepada Brother Lawrence dan tim dari Singapura yang pagi ini telah membagikan firman Tuhan bagi kita. Tentunya memberkati kita, amin, amin. Juga terima kasih kepada gembala kita, Pastor Mulyanto, yang telah memimpin perjamuan kudus. Selanjutnya, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk kemuliaan tempat ini. To our Singaporean brother, let us give the best one for our Lord this morning. Ayat Tuhan untuk pengumpulan persembahan adalah kita ambil dari kitab 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-14 yang berkata, sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa terlebih dulu. Let's pray first, please. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau yang menyadarkan kami bahwa Engkau sungguh ada dan sangat baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami telah menyediakan yang terbaik bagimu, yang akan dipakai bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memberi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, entah itu persembahan syukur, perpuluhan, ataupun janji iman. Apakah mungkin di antara kita ada Bapak atau Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada, silakan berdiri sebentar untuk kami mengenalinya. Kalau belum ada, sepertinya kita harus lebih konsisten berdoa dan bersaksi agar Tuhan menambahkan jiwa baru di tempat kita ini. Terima kasih kepada saudara-saudari semua yang telah melayani pagi ini, worship leader, singers, tim pemusik, tim pemerhati, multimedia dan kamera woman, dan tim tamborin.
Bapak Ibu, selanjutnya yang akan berulang tahun di bulan Juli atau yang sedang berulang tahun hari ini adalah Ibu Florence Yusung. Waduh, selamat ya. Ibu Selvi Karundeng, ada nggak? Nggak. Oke. Tanggal 7 Juli nanti ada Bapak Jeremia Tarigan, dan tanggal 9 Juli Ibu Angel Halatu. Selanjutnya tanggal 12 Juli Fitria Purnawati. Ini kok tanggal 5 Juli adik Benaya Sumilat. Lalu tanggal 8 Juli ada adik Ken Hetaria, 8 Juli juga ada adik Lionel Ricardo. Selanjutnya tanggal 10 Juli ada adik Eleanor Aureli Ginting. Aurelia ya. Oke. Juga tanggal 11 Juli ada Ibu Sisilia. Dan tanggal 12 Juli ada adik Yuliano. Dan ayat emas bagi mereka yang berulang tahun adalah kiranya ia memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat aktivitas EFC yang dilaksanakan oleh EFC Next Generation tanggal 28 Juni, EFC Timotius 28 Juni, EFC Tapos 28 Juni, dan EFC Pancoran Mas 28 Juni. Selanjutnya Bapak Ibu, kita semua jemaat RFM diundang untuk melaksanakan ibadah doa dan puasa tanggal 10 Juli 2026 jam 7 malam melalui Zoom. Ucapan belasungkawa dengan karena meninggalnya kakak perempuan saya yang paling tua, yaitu Ibu Lili Indrayani Suteja. Info Encouragement Trinity dan RFM. Bapak Ibu, para pelayan Tuhan diundang untuk mengikuti program encouragement bersama tim Trinity. Program diadakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, pukul 12 sampai pukul 16 di ruang ibadah GSCA Raja Wali Depok. Akan dimulai dengan makan siang bersama, dan di program encouragement ini akan ada diskusi interaktif dan activity yang bermakna. Thank you to Trinity team. We are truly thankful for the Trinity Singapore team for generously giving your time and faithfully serving at Partnership 2026. We pray that God will continue to strengthen and guide Brother Lawrence, Sis B, and the entire team as you faithfully serve Him. May the Lord grant you abundant wisdom, His continual presence and divine favor in both your ministry and personal life. Happy Sunday, and may God bless you and all of us.
Puji Tuhan, karena sudah disebutkan tadi ucapan terima kasih. Jadi mau langsung nanti minta tolong Ibu Lestari dan Ibu Lisbeth ya, tolong ambil nama di pojok sana. Kita akan memberikan ucapan terima kasih dulu kepada tim ini, saudara yang sudah melayani kita. We are thankful for your ministry. And for now we will give some give love give love from us. Kita akan memberikan for all the team. May I ask you to come? Ya, yeah. Kita akan memberikan mereka ucapan terima kasih kita kepada ucapan terima kasih ini kepada tim yang akan kita berikan hari ini. Saya mohon baik, saya mohon Bapak Gembala boleh menyerahkannya. Bersama Ibu Ina kali ya, buat yang perempuan Bu Ina namanya. Tapi Ibu satu tidak ada di ya, di sini istrinya Bu, kasih kepada Nilong. Ya. Ya, perempuan. Bileng. Sister Bileng, Aileen, dan Esther, Sister Esther yang biru, baju biru. Oh iya, thank you so much. Ya, udah tinggal. Mau kita minta mereka buka atau enggak usah? Oh iya, Ibu Ina. Take picture first. Biar take picture. Oke. Ya. Kita beri tepuk tangan dong buat pelayanan mereka yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu dan kaum muda dari tanggal 2, 3, dan 4. Dan hari ini bersama kita. Thank you. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan mereka yang kalau tahun lalu disuruh buka ya. Tapi kalau ini nggak usah. Tapi saya yakin mereka akan suka dengan bajunya. Dan kita akan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat Tuhan ini. Namun ada pengumuman buat leader dan pengurus EFC, tolong, dan leader dan pengurus EFC dan tim pemerhati dan Bapak Ibu Mitra akan ada di sini. Sesi hari ini selesai ibadah, kita akan lanjut gitu dengan mereka enrichment ya. Ada pembekalan dari tim Trinity hari ini. Nanti selesai ibadah kita makan siang bersama. Dan salam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Tama, buat keluarga Ibu Tama yang kemarin tanggal 29 ya? Saya lupa, tanggal 29 ya? 30, sorry. Tanggal 30 Juni kemarin berulang tahun nih pemain musik kita, tepuk tangan dong. Dan keluarga ini akan menyediakan makan siang kita bersama-sama sebagai ucapan syukur untuk ulang tahun anaknya, putranya yang dapat di UI. Dan papa mamanya tinggal di, papanya kebetulan tadi malam sudah berangkat ke Timika. Dan Ibu Tama terima kasih sudah memberkati nanti makan siang bersama-sama sebagai ucapan syukur untuk ulang tahun anak mereka. Ishak ya, baik.
Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau kita menyanyikan lagu tadi, yang dinyanyikan tim tadi. Kau hadir di setiap langkahku, refnya saja. Kita nyanyikan pujian ini, supaya Tuhan memimpin langkah-langkah kita untuk memasuki seminggu ke depan. Jadilah saksi Tuhan, jadilah berkat Tuhan, penyataan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Munculkan lagu tadi, kita nyanyikan pujian ini, bahwa kau setia. Kita katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu, selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Yes. Pastikan di dalam hidupmu, Dia ada di setiap langkahmu. Haleluya. Kau buktikan Engkau setia. Oh, ku angkat tinggi tanganku, Tandaku berserah kepadamu, selamanya Engkau setia. Selamanya, selamanya Engkau setia. Selamanya, selamanya Engkau setia. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyembah kepadamu dan memuliakan Engkau, Allah yang setia dalam hidup kami. Tuhan, untuk selama-lamanya nyata kasih-Mu yang besar, yang mengubahkan hidup kami. Engkau yang telah menjumpai setiap pribadi kami. Engkau yang telah menemukan setiap hidup kami. Tuhan, semua kami berarti dan berharga di dalam tangan-Mu. Engkau yang telah mengubah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat penyataan kasih-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami semua yang ada di ruangan ini Tuhan, maupun mengikuti ibadah, baik di ruangan ini maupun live streaming, dan yang ada mengikuti secara live streaming dan di bawah, Tuhan di lantai 1. Terima kasih karena kami semua di tempat ini, Kau hadir di setiap langkah kami, yang memimpin kami sampai hari ini ada setia seperti Tuhan Yesus setia dalam hidup kami. Kasih-Mu yang mengobarkan hati kami hari ini, kiranya kami bawa Tuhan dimanapun kami berada. Seminggu ke depan banyak hal kami tidak tahu, tapi pesan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini untuk kami pergi membagikan kasih Tuhan. Bukan berhenti kepada diri kami saja, bukan hanya buat kami Tuhan, tapi kasih-Mu buat banyak orang di sekitar kehidupan kami. Utuslah kami Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menerima Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami, yang menuntun setiap langkah kami. Kami tidak ragu kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kesetiaan-Mu itulah yang memimpin kami hari demi hari, waktu demi waktu, sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat hadirnya Tuhan
selalu di setiap langkah kami, sehingga hidup kami selalu berkemenangan di dalam Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di penghujung ibadah ini, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah beribadah sekali lagi. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan, Engkau hadir memberkati. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang sedang mengalami keadaan tertekan, Tuhan beri kelegaan, penghiburan daripada-Mu. Yang sedang mengalami kebutuhan-kebutuhan yang besar, finansial mereka, keuangan mereka bermasalah. Tuhan Engkau hadir memberikan hikmat, pertolongan-Mu, dan berikanlah jalan keluar dan berkat yang mereka perlukan. Baik itu pribadi, keluarga demi keluarga teristimewa untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami berdoa juga untuk tim Trinity yang telah memberkati kami dari tanggal 2, 3, 4, bahkan hari ini tanggal 5. Tuhan terima kasih buat kehadiran tim ini. Sampai besok pun mereka mau melayani dan lusa mereka akan berangkat kembali. Kami berdoa Tuhan, berkatilah pelayanan mereka. Berkati dengan berlimpah. Mereka telah cuti, mereka telah mengambil begitu waktu berkorban datang dari Singapura untuk kami. Terima kasih buat kesediaan mereka. Terima kasih buat waktu, buat dana, buat doa, buat apapun yang mereka telah berikan datang ke tempat ini. Dan telah memberkati banyak orang ke gereja-gereja selama mengikuti camp sekolah minggu dari tanggal 2, 3, dan 4. Bahkan sampai hari ini buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menerima segala berkat yang telah mereka curahkan. Engkau curahkan melalui hidup mereka. Dan kami berdoa sekali lagi berkati dengan berlimpah. Sampai pada waktunya hari Selasa nanti mereka kembali dalam penyertaan Allah yang sempurna. Mereka akan pulang membawa kesaksian betapa Engkau luar biasa dalam sepanjang pelayanan mereka yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhan, kami datang kepadamu, biarlah Engkau akan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir, yang teristimewa, yang berulang tahun. Engkau memberkati pada hari ini juga ada ulang tahun. Kami berdoa pertama untuk Ishak yang berulang tahun tanggal 30 kemarin di akhir bulan Juni. Kami memberkatinya, kiranya Engkau berikan dia kesehatan, umur panjang, kecerdasan, keberhasilan dalam studinya. Bahkan diberkatilah Ishak dalam hidup dan pelayanannya, untuk menjadikan dia anak yang membanggakan orang tua. Maka diberkati juga keluarganya yang telah juga menjamu kami hari ini dengan makan minum Tuhan. Diberkatilah keluarga Pak Heri dan Ibu Tama, dan keluarga ini dipakai dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan buat Ibu Flo yang ada bersama kami melayani hari ini tepat berulang tahun. Engkau juga memberkati kehidupannya. Berkatilah kehidupannya, berkati keluarganya, berkati seluruh pekerjaannya. Kami bersyukur Tuhan, ada beberapa jemaat yang hari ini tepat ulang tahun tidak hadir di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Berkati juga buat Ibu Sylvie yang ada di Bali, Tuhan juga memberkati pada hari ini berulang tahun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Surgawi. Dan pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan, biarlah berkat penyataan kasih-Mu terus dicurahkan bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota Depok yang kami cintai. Dan biarlah bangkit kebangunan rohani terjadi, melanda Indonesia, melanda kota-kota, bahkan kota Depok yang kami kasihi. Kiranya nama Tuhan dipermulakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di tempat ini dan di seluruh Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang bersama-sama dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing pada waktunya. Kiranya berkat penyertaan Allah melimpah di atas kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tangan Bapak Ibu sekalian. Angkat kedua belah tanganmu dan mari kita bersama-sama terlebih dahulu menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua belah tanganmu lebih tinggi. Pulanglah Bapak Ibu ke rumah tanggamu masing-masing. Allah sumber berkat damai sejahtera melingkupi seluruh kehidupanmu. Pulanglah
ke rumah tanggamu dan kepada seluruh tujuanmu di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dicurahkan dengan berlimpah-limpah menaungi seluruh hidupmu dan seluruh keluargamu. Dan terimalah kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam Dia yang telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Dan terimalah hikmat kuasa dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus yang selalu memampukan kita sekalian hidup sebagai pemenang dalam segala perkara, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kami semua umatnya yang tetap setia dan percaya kepadanya. Semua kami yang telah diberkati oleh Tuhan, mari katakan bersama-sama.